Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya mau berobat, Sus. Sebelumnya sudah pernah berobat di sini, Mbak? Belum pernah, Sus. Oh iya. Silakan isi formulir ini dulu ya, Mbak. Baik, Sus. Ini Sus sudah saya isi. Ya, Mbak, silakan duduk di ruang tunggu dulu, nanti dipanggil oleh perawat di sana. Baik, Sus. Mbak Lola Idona, Iya, Sus. silakan masuk. Iya, Sus. Kami pensi dulu ya Mbak. Iya, Sus. Thank you ya, Mbak. Berat badannya 50, Mbak. Mbak, 110/80 ya, Mbak. Ini termasuk normal, Sus? Iya, normal. Baik, Sus. Terima kasih. Baik Mbak, saya akan mengantar Mbak untuk menemui dokter ya. Baik, Sus. Mari ikut saya Mbak. Mari Mbak. Permisi dok. Permisi dok. Siapa? Lola. Keluhan apa, Mbak? Saya pilek, batuk, dan diare, Dok. Sudah berapa lama? Sudah seminggu lebih, Dok. Kalau begitu Mbak tes laboratorium dulu untuk memastikan diagnosanya. Iya, Dok. Perawat Perawat Afifah, Iya, Dok. tolong antarkan Mbaknya ke laboratorium untuk dilakukan tes. Baik, mari Mbak ikut saya. Baik, Sus. Mbak Lola, silakan masuk. Iya, Sus. Mbak, ini hasil labnya sudah keluar. Di sini Mbak terinfeksi E. coli. Jadi nanti Mbak akan diberikan antibiotik dari dokter. Iya, Sus. Terima kasih, Sus. Ya, sama-sama. Permisi. Selamat pagi, Sus. Mari Mbak, silakan masuk. Baik, Sus. Sus, saya dikasih surat rujukan dari Puskesmas Bunga Bakung. Oh ya, bisa saya lihat suratnya, Mbak? Ini suratnya, Sus. Nanti Mbak silakan tunggu di ruang tunggu ya. Nanti akan saya panggil lagi. Iya, Sus. Permisi, Sus. Ya. Mbak Lola Ilona, Iya, Sus. silakan masuk Mbak. Iya, Sus. Oh ya Mbak, di sini Mbak akan diperiksa darahnya ya Mbak. Iya, Sus. Baik Mbak, akan saya antar ke ruang laboratorium. Baik. Mari ke saya Mbak. Iya, Sus. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi juga. Ada keluhan apa ya? Saya dirujuk dari Puskesmas Bunga Bakung. Saya diminta untuk memeriksa darah di rumah sakit ini, Dok. Oh iya, mana hasil labnya? Ini hasil labnya, Dok. Jadi begini Mbak Lola, hasil ini menunjukkan bahwa Mbak Lola terinfeksi HIV/AIDS. Untuk HIV ini Mbak, belum ada obat yang spesifik. Kami hanya bisa mengobati gejala-gejala yang muncul saja. Saya harap Mbak juga menjaga tubuh Mbak agar tidak terserang penyakit yang lain, agar tidak sampai terjadi komplikasi. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Permisi, Dok. Selamat pagi. Selamat pagi, cari siapa ya? Ini benar rumah ketua RT di sini ya, Bu? Benar, saya sendiri ketua RT-nya. Ada apa ya Mbak? Mari masuk situ. Jadi begini, Bu. Kami perawat dari Puskesmas Bunga Bakung dan saya perawat Rina. Dan ini teman-teman saya, perawat Rizka dan Sari. Oh iya. Kalau boleh tahu tujuan ke sini ada apa ya Mbak? Jadi begini, Bu.
Tujuan kami ke sini untuk mengobservasi pola perilaku warga di sini. Karena dari data yang kami dapat bahwa ada warga sekitar yang terkena virus HIV/AIDS. Jadi, kami kesini mau tahu Bu, apakah penyebab dari warga yang terkena HIV/AIDS tersebut? Dan apakah ini berhubungan dengan pola perilaku remaja di sini? Oh begitu Mbak. Anak remaja-remaja di sini memang sukanya ngumpul-ngumpul sama temannya saat malam hari. Tetapi warga di sini kurang tahu apa yang mereka lakukan. Biasanya di mana Bu tempat ngumpul-ngumpulnya? Ada di rumah besar di ujung sana. Itu rumahnya seorang pejabat tetapi hanya tinggali oleh anaknya sendirian. Terus teman-temannya sering nginep di rumah tersebut atau pulangnya malam ya Bu? Ada beberapa yang nginap Mbak. Ada juga remaja yang pulang tetapi biasanya sudah subuh. Biasanya terdengar musik yang keras dari rumah. Mungkin mereka berpesta. Biasanya mereka datang itu laki-laki dan wanita. Apakah Ibu pernah melihat langsung ke tempat tersebut? Nggak pernah Mbak. Nggak berani saya. Soalnya yang punya rumah itu anak pejabat daerah sini. Bu, misalnya nanti kami mau wawancara langsung ke rumah Mbak Lola tersebut, apakah bisa Bu? Jadi kami sekalian minta izin untuk mewawancari warga Ibu. Oh iya. Mbak tidak apa-apa. Kapan mau ke sana Mbak? Biar saya antri ke rumah tersebut. Nanti Bu akan kami kabari lagi. Dan saya bisa minta nomor telepon Ibu? Boleh. 082 144 776 455. Mungkin itu saja Bu. Kalau begitu kami balik dulu. Nanti kami akan kabari lagi. Dan mungkin nanti teman kami, perawat puskesmas, yang lain yang akan mewawancari kelompok itu. Iya Mbak. Semuanya. Selamat pagi. Jadi siang hari ini kita akan membahas tentang pengkajian yang sudah didapat kemarin hari. Untuk mengobservasi pola perilaku warga sekitar Kecamatan Bunga Bakung. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut tentang hasil pengkajian akan dijelaskan oleh Perawat Rizka dan Sari. Silakan Perawat Rizka. Terima kasih Perawat Ipom. Jadi kemarin dari hasil wawancara di Ketua RT di Kecamatan Bunga Bakung didapatkan bahwa di sana ada sekelompok remaja yang sering kumpul-kumpul di rumah besar dan biasanya sering pulang subuh dan bahkan ada yang menginap. Dan kebetulan pemilik rumah tersebut adalah Mbak Lola yang didiagnosa positif HIV/AIDS. Dan menurut laporan warga sekitar klien, selain pesta atau kumpul-kumpul dengan teman sekitar, dulu Mbak Lola sering membawa pacar ke rumah dan tinggal bersama dengan pacarnya. Tapi sudah beberapa minggu ini pacar Mbak Lola tidak terlihat di rumah Lola. Jadi apakah sudah dilakukan wawancara kepada klien tersebut? Belum sempat kami lakukan. Kami hanya melakukan wawancara dengan ketua RT setempat. Tapi kami sebelumnya sudah minta izin pada beliau untuk dilakukan wawancara kepada klien. Kira-kira kapan kita lakukan wawancara terhadap klien? Mungkin secepatnya. Tapi berhubung kami bertiga dikirim untuk mengatasi kasus filariasis di Kelurahan Bunga Plastik selama berminggu-minggu. Jadi bagaimana kalau kalian berdua saja yang melakukan wawancara? Bisa saja kalau begitu, mungkin saya dan perawat Mala besok kami akan melakukan wawancaranya. Kalau begitu, karena sudah kita jelaskan tentang hasil pengkajian kemarin dan kita sudah melakukan pembagian tugasnya, jadi saya tutup diskusi kita hari ini dan terima kasih atas kerjasamanya. Selamat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang strategi perubahan perilaku pada klien Lola dan kelompoknya. Jadi hasil wawancara kami kepada mereka akan disampaikan oleh perawat Puput. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari hasil pengkajian kami minggu lalu, didapatkan bahwa klien Lola dan mantan pacarnya ternyata mempunyai kelompok yang sama-sama menggunakan narkoba. Dan dia mengaku bahwa dia pernah secara bersama-sama menggunakan jarum suntik.
Kemudian ternyata klien Lola ini mengaku pernah berhubungan seks dengan mantan pacarnya, dan teman-teman dalam kelompoknya juga senang bergonta-ganti pasangan. Apakah teman-teman kelompoknya itu juga terkena HIV/AIDS? Kata klien Lola, dia tidak tahu apakah teman-temannya ada juga yang terinfeksi HIV/AIDS karena teman-temannya belum ada yang tes darah. Apakah mereka mengetahui tujuan kita melakukan wawancara kemarin? Iya, sudah kami sampaikan dan mereka bersedia untuk bekerja sama dengan kita. Dan sepertinya pengetahuan mereka tentang HIV masih kurang. Karena pada saat wawancara mereka tidak mengetahui bahwa menggunakan jarum suntik secara bersama-sama itu bisa menularkan HIV. Kalau begitu, strategi yang cocok kita terapkan, kita berikan penkes saja. Karena dari hasil tadi, sudah diketahui mereka kurang pengetahuan. Oh iya, betul-betul. Jadi kita bagi tugas sekarang saja ya. Untuk Rizka dan Sari, hubungi klien untuk menyesuaikan waktu yang tepat untuk melakukan penkes dan siapkan perencanaan penkesnya. Untuk Puput dan Mala, tolong siapkan materi penkesnya dan bagikan dan bikin live untuk media. Baik. Baik, terawat. Kalau begitu, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Jangan lupa tugasnya dilaksanakan. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Permisi, apa benar ini dengan Nona Lola? Iya benar. Silakan masuk Bu. Silakan duduk. Selamat pagi Nona. Perkenalkan, saya perawat Puput dan ini teman saya perawat Mala. Jadi tujuan kami datang ke sini mau berbincang-bincang dengan Nona. Tentang apa ya Mbak? Maaf Mbak ya, kalau kata-kata kami ada yang menyinggung perasaan Mbak. Jadi kemarin dari data di puskesmas didapatkan dari hasil tes rumah sakit bahwa Mbak Lola positif HIV/AIDS. Jadi Nona, tujuan kami ke sini untuk membantu Nona dalam menyelesaikan masalah ini, dan kami membantu untuk memberikan informasi tentang HIV/AIDS. Oh ya Mbak, boleh saja. Tapi bisa Mbak dirahasiakan kalau saya terkena HIV/AIDS, saya malu dengan warga sekitar Mbak. Iya Nona, tenang saja, pasti kami akan merahasiakan. Nona, kalau kami boleh tahu, apa benar pacar Nona sebelumnya tinggal di sini bersama Nona dan juga rumah Nona sering dijadikan tempat kumpul-kumpul? Iya Mbak. Apakah Mbak pacar Mbak dan teman-teman Mbak menggunakan obat-obat terlarang? Apa itu ada hubungannya Mbak dengan HIV/AIDS? Iya ada Nona. Contohnya dari jarum suntik yang bergantian itu bisa menularkan virus HIV tersebut. Iya Mbak, kami berdua menggunakan obat-obat terlarang. Tapi Mbak, sekali lagi tolong rahasiakan ini ya Mbak. Iya Mbak, tenang saja. Dari hasil informasi yang kami dapat, akan kami rahasiakan. Dan apakah Mbak sering menggunakan jarum suntik itu secara bergantian? Iya, saya sering bergantian menggunakan jarumnya dengan teman-teman saya dan juga pacar saya. Apa Nona tahu mengenai bahaya dari perilaku tersebut? Saya tidak tahu Mbak. Baik Nona, Nona pernah melakukan pemeriksaan darah sebelumnya? Belum periksa dan teman-teman saya juga belum pernah periksa. Apakah Mbak Lola dengan pacarnya pernah melakukan seks bebas? Iya Mbak. Oh iya Mbak, terus setelah tahu Mbak terkena HIV/AIDS, apa yang Mbak rasakan sekarang? Saya takut Mbak, saya takut mati. Dengar-dengar katanya penyakit ini mematikan ya Mbak? Iya Mbak, tapi kalau ditangani dengan baik, paling tidak bisa meminimalisir tingkat keparahannya. Maka dari itu Mbak, tujuan kami ke sini untuk meminta kerjasama Mbak, supaya kita bisa mencegah penularan penyakit ini. Bagaimana? Oh iya baik Mbak. Oh iya baiklah kalau begitu kami mau pamit dulu. Nanti kami akan datang lagi untuk membahas masalah ini lebih lanjut lagi. Iya Mbak, terima kasih banyak Mbak. Sama-sama.